Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang wujud hidup beriman, berani untuk jujur. Di minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang arti kejujuran dan contoh-contoh ketidakjujuran dalam masyarakat. Apakah anak-anak masih ingat? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejujuran? Nah, dalam pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang dua topik, yaitu yang pertama, memperjuangkan kejujuran. Dan yang kedua, tantangan hidup jujur. Oke, sekarang kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu memperjuangkan kejujuran. Anak-anak, mengapa kejujuran adalah sesuatu yang harus diperjuangkan? Biasanya kita akan berjuang untuk sesuatu yang kita anggap penting atau sangat penting. Ya, contohnya para pahlawan kita yang rela berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Karena bagi mereka kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai mereka harus berkorban nyawa agar bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, demikian juga anak-anak. Apa pentingnya kejujuran dalam kehidupan kita? Mengapa dia harus diperjuangkan? Kalau kita mencermati, dunia saat ini dipenuhi dengan berbagai ketidakjujuran dan ketidakbenaran. Sebab pada dasarnya dunia di sekitar kita tidak selalu menyukai kejujuran. Karena dunia dipenuhi dengan ketidakjujuran dan ketidakdibenaran. Karena itu kita dipanggil untuk memperjuangkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam masyarakat kita. Orang percaya hidup di tengah dunia yang tidak mudah atau banyak kebohongan. Karena itu ia harus benar-benar berusaha untuk menjaga ketaatannya kepada Allah. Nah, kita akan melihat alasan-alasan mengapa kejujuran adalah sesuatu sikap yang harus diperjuangkan. Baik, yang pertama adalah karena dalam Imamat 19 ayat 11 dikatakan bahwa jujur adalah perintah dari Tuhan. Nah, karena jujur adalah perintah dari Tuhan, maka kita sebagai orang-orang percaya haruslah menjadi anak-anak yang berani untuk jujur dan mempertahankan kejujuran dalam hidup keseharian kita. Yang kedua, dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 37 bahwa pada orang yang jujur dan tulus hatinya, maka di sana ada masa depan yang baik bagi mereka. Nah, ketika anak-anak dari masa kini terbiasa untuk melakukan kejujuran dan hidup dengan tulus hati, maka bisa dipastikan masa depan anak-anak pasti akan terjamin dan akan menjadi masa depan yang baik. Kemudian yang ketiga, dalam Yakobus 5 ayat 12 dikatakan kita melakukan kejujuran supaya tidak mendapatkan hukuman. Kemudian yang keempat, dalam Amsal 11 ayat 3 dikatakan bahwa hidup haruslah dipimpin oleh ketulusan. Terakhir, yang kelima, kenapa kejujuran harus diperjuangkan? Supaya kita terbebas dari rasa bersalah dan rasa takut. Anak-anak, menjadi orang yang jujur atau bersikap jujur dalam kehidupan memang bukanlah sesuatu yang mudah. Kadang-kadang ketika kita mau bersikap jujur, kita akan menerima konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut ini. Yang pertama, kita bisa saja dijauhi. Ketika kita hidup
di lingkungan yang terbiasa melakukan ketidakjujuran, maka ketika kita berani untuk melakukan kejujuran, kita akan dijauhi. Yang kedua, mungkin saja kita akan ditolak karena kita tidak disenangi oleh orang-orang yang tidak jujur tersebut. Yang ketiga, bahkan kita bisa dimusuhi oleh mereka. Dan yang lebih parah lagi, kita mungkin bisa diancam dan disakiti. Tetapi anak-anak, kita harus percaya bahwa kejujuran itu datang dari Tuhan. Ketika kita mau berjuang untuk mempertahankan kejujuran, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang seorang diri. Allah pasti akan bersama-sama dengan orang-orang yang berani untuk memperjuangkan kejujuran. Di dalam Alkitab, kita bisa menemukan dampak atau akibat dari perbuatan-perbuatan ketidakjujuran. Kita bisa melihat yang pertama adalah kematian, baik itu kematian lahiriah maupun kematian batin atau jiwa. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 5 yang bercerita tentang perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Kemudian, dampak ketidakjujuran yang kedua adalah menipu diri sendiri. Tentu saja, ketika kita melakukan sebuah ketidakjujuran, maka pada dasarnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Yang ketiga, kita tentu saja melakukan ketidakjujuran dan berdampak kepada menipu sesama kita. Kemudian yang terakhir, ketika kita tidak jujur, maka pada saat itu juga kita sedang menipu Allah. Nah, kita akan melihat contoh tokoh Alkitab yang bersikap tidak jujur. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 menjelaskan tentang perbuatan Ananias dan Safira, di mana pada saat itu Ananias dan Safira memilih untuk mengikuti kehendaknya sendiri dengan berbuat tidak jujur, ya, dengan mengambil sebagian uang hasil jualan tanah mereka. Yang seharusnya semua uang hasil jualan tanah harus diserahkan untuk membantu jemaat yang berkekurangan. Tetapi mereka mengambil sebagian uang tersebut untuk kebutuhan mereka. Nah, akibatnya apa yang terjadi anak-anak? Maka dampak dari ketidakjujuran mereka adalah Ananias dan Safira mati karena mereka berbohong atau menipu bukan kepada Rasul Petrus, melainkan menipu Allah, dan ini adalah dosa yang tidak terampuni. Di dalam Matius 5 ayat 37, firman Tuhan mengatakan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Untuk itu anak-anak, kita harus memahami bahwa kejujuran adalah sebuah nilai yang tidak begitu saja muncul dalam diri kita. Tetapi nilai kejujuran haruslah ditanamkan atau dibina secara rutin dan terus-menerus sehingga menjadi sebuah sikap yang melekat dan tertanam dalam diri kita. Jadi kejujuran atau karakter kejujuran itu tidak datang begitu saja dalam diri kita, tetapi harus ada usaha yang kita lakukan supaya nilai kejujuran itu tetap melekat dan tertanam dalam diri kita. Nah, kita harus memperhatikan bahwa kejujuran itu meliputi perkataan dan perbuatan. Perkataan atau apa yang kita katakan harus selaras dengan apa yang kita perbuat. Demikian juga sebaliknya. Perbuatan haruslah
selaras atau sejalan dengan perkataan kita. Baik, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa jujur itu pilihan. Ya, hidup jujur itu memang pilihan. Namun kita sebagai orang beriman dipilih untuk menjadi orang yang jujur serta memperjuangkan kejujuran dalam masyarakat. Nah, anak-anak, tibalah kita pada kesimpulan pelajaran kita bagian C dan D. Ya, memperjuangkan kejujuran merupakan tanggung jawab setiap orang percaya. Dan hidup yang jujur memang tidak mudah karena banyak tantangan yang akan muncul, seperti dijauhi, dimusuhi, diancam, dan lain-lain. Namun, sebagai orang percaya, kita harus memperjuangkannya karena itu adalah perintah dari Tuhan. Dan ingatlah bahwa ketika kita bertekad untuk memperjuangkan kejujuran, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Ya, kita akan berjuang bersama-sama dengan Tuhan, atau Tuhan akan menyertai perjuangan kita dalam memperjuangkan kejujuran. Demikianlah anak-anak pelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.